Dengan diterbitkannya Permendikbudristek nomor 44 tahun 2024 itu, beberapa profesor-profesor itu menyebutkan bahwa ini merupakan angin segar atau bahkan memberikan harapan khusus bagi kampus-kampus swasta ya, atau dosen-dosen yang bekerja di kampus-kampus swasta. Tetapi tidak menjamin yang namanya kesejahteraan khususnya di kampus-kampus swasta. Kok bisa? Mau tahu jawabannya seperti apa? Tetap stay tune di channel saya, kita bahas ini lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Bapak Ibu. Terima kasih buat Bapak Ibu yang terus memantau channel ini, terus dukung channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe, like, share, dan komen. Nah, saya masih tetap membahas terkait dengan Permendikbudristek nomor 44 tahun 2024 yang beberapa hari kemarin itu terbit dan sudah dilakukan sosialisasi, bahkan dari beberapa catatan teman-teman yang melakukan sosialisasi atau yang mengikuti sosialisasi itu ada setidaknya 4 atau 11 catatan yang termasuk di dalam Permendikbudristek ya, tetapi ada satu catatan yang bukan merupakan atau yang tidak dibahas di dalam Permendikbudristek, yaitu terkait dengan pemberian tunjangan kinerja bagi dosen-dosen ASN. Nah, beberapa profesor menilai bahwa dengan diterbitkannya Permendikbudristek nomor 44 tahun 2024 itu tentang profesi, kemudian karir, dan penghasilan dosen, tentunya ini memberikan harapan baru bagi kesejahteraan dosen, terutama di dosen-dosen yang bekerja di PTS ya, atau di perguruan tinggi swasta ya. Akan tetapi ini peraturan ini sebenarnya belum memberikan jaminan kesejahteraan bagi dosen yang berstatus baik ASN maupun non-ASN. Ya, kenapa demikian? Terutama kalau kita membahas yang non-ASN, ya teman-teman dosen yang bekerja di PTS-PTS, berkaitan dengan kesejahteraan dosen, apakah PTS itu memiliki kemampuan finansial untuk membayar atau menggaji dosen-dosennya layaknya seperti dengan aturan ketenaga kerjaan. Nah, itu yang menjadi pertanyaan besar. Nah, tentunya ini merupakan harapan besar nih bagi dosen-dosen swasta dengan adanya terbitnya Permendikbudristek nomor 44 tahun 2024 ini. Tapi juga tidak bisa menjamin bahwa dengan diterbitkannya Permendikbudristek ini kemudian secara otomatis gaji yang akan diterima terutama bagi teman-teman dosen yang di kampus swasta itu secara signifikan akan naik, enggak juga gitu ya. Jadi ini merupakan salah satu sebenarnya terobosan Permendikbudristek di mana aturan ini yang mengenai tentang salah satunya membahas tentang penghasilan dosen. Nah, dalam peraturan baru ini besaran sebenarnya gaji dosen non-ASN itu mengikuti Undang-Undang nomor 13 tahun 2013 tentang ketenaga kerjaan. Jadi kalau Bapak Ibu mau kepingin tahu bahwa sebenarnya gaji dosen itu untuk yang non-ASN itu kita bisa mengikuti atau membaca Undang-Undang nomor 13 tahun 2013 tentang ketenaga kerjaan. Nah, kemudian di sisi yang lain, besaran gaji bagi dosen ASN itu tetap mengacu kepada peraturan ASN sehingga tidak ada yang namanya perubahan signifikan ya, semacam itu, disebutkannya semacam itu. Kemudian beberapa dosen profesor itu mengatakan bahwa dengan adanya Permendikbudristek yang merupakan ini harapan baru bagi kesejahteraan dosen, terutama bagi kita-kita yang bekerja di kampus-kampus swasta, ini tentunya kampus-kampus swasta itu sudah mulai berpikir bahwa apa yang harus dilakukan biar nanti tidak terlalu melenceng jauh dengan Permendikbudristek nomor 44 tahun 2024, terutama kalau kita berbicara tentang kesejahteraan dosen. Nah, untuk merujuk ke Undang-Undang Ketenaga Kerjaan, dosen swasta itu sebenarnya berhak mendapatkan gaji sesuai dengan standar upah minimum atau bahkan lebih ya. Jadi kalau kita baca di aturan tersebut, jadi dosen itu sebenarnya harus mendapatkan upah di atas upah minimum. Nah, itu yang sedangkan kenyataan di lapangan masih banyak dosen-dosen yang di kampus swasta itu
mendapatkan bayaran di bawah dari upah minimum. Nah, sebenarnya ini bisa dilakukan protes ya mungkin ya kepada kampusnya, tetapi mungkin ada perjanjian khusus ya antara si dosen dengan kampusnya yang sehingga kampus tersebut itu menggaji dosennya sesuai dengan kemampuan dari kampusnya tersebut. Nah, dosen ASN ini selama ini kan bisa dikatakan kesulitan untuk bisa menuntut hak sesuai dengan ketentuan ketenagakerjaan. Nah, karena seringkali ada pemahaman yang berbeda ketika kita berbicara terkait dengan penghasilan dosen dan hubungannya dengan kerja dosen. Nah, kemudian, pemahaman yang berbeda ini disebabkan oleh keberadaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen yang seakan-akan memisahkan dosen dari profesi lainnya. Juga undang-undang ini mengatur secara spesifik tentang penghasilan dosen gitu ya. Jadi kita ini bingung nih, mau mengikuti aturan yang Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 atau Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Ya, belum lagi kalau kita berbicara tentang tunjangan kinerja yang tahun 2018 itu dibatalkan, yang pernah diajukan kemudian dibatalkan lagi, kemudian kembali di tahun 2022. Nah, itu. Nah, di sisi yang lain, profesor-profesor itu menyatakan bahwa ketentuan sebenarnya gaji dosen ASN itu masih mengacu kepada peraturan ASN atau BKN ya. Hal ini bermasalah menurut beberapa profesor tersebut, di mana lantaran masih ada banyak dosen ASN yang penghasilannya itu di bawah upah minimum ya. Jadi ini menjadi concern pertama. Ketentuan ini justru akan memberikan jaminan perbaikan kesejahteraan yang cukup bagi dosen ASN. Nah, di sisi yang lain, selama ini juga banyak orang mengira bahwa dosen itu akan mendapatkan banyak tunjangan, gitu ya. Sehingga tak menjadi persoalan apabila gaji pokok mereka itu terlalu rendah. Nah, itu kan ini ya. Tetapi kalau misalnya tunjangannya itu sudah tidak ada, nah maka yang akan diubuk-ubuk ya adalah gaji pokoknya gitu. Nah, pertanyaannya adalah yang dapat tunjangan itu sebenarnya siapa? Yang paling dirugikan juga dalam konteks tunjangan-tunjangan seperti ini itu adalah dosen-dosen muda yang sebenarnya mereka yang produktif ataupun yang baru berkarir tetapi tidak mendapatkan bayaran yang selayaknya. Jadi semestinya kalau beberapa bulan kemarin ya salah satu profesor di Unair itu menyebutkan bahwa semestinya Indonesia itu punya yang namanya standarisasi gaji dosen secara keseluruhan, baik itu PTN maupun PTS. Nah gitu. Nah sebelumnya Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi itu mengatakan bahwa peraturan ini dibuat agar hak ketenagakerjaan dosen itu semakin terlindungi. Nah ini merupakan ikhtiar untuk membawa penghasilan dosen di Indonesia itu agar tidak semata memenuhi upah minimum, tetapi juga mengarah kepada terjaminnya keamanan sosial para dosen. Nah, dengan kata lain, dari hasil dari sosialisasi Permendikbudristek nomor 44 tahun 2024 di Jakarta waktu itu menyebutkan bahwa ini merupakan angin segar bagi teman-teman dosen khususnya ya dosen-dosen yang masih mendapatkan gaji di bawah upah minimum. Nah, pada tahun 2023 ya sebenarnya tim akademis ya dari salah satu universitas besar ya, beberapa universitas besar di Indonesia itu menerbitkan hasil riset mengenai gaji dosen di Indonesia. Nah, hasil studi ini kemudian diterbitkan di Harian Tempo ya pada edisi 5 Mei 2023 dengan judul Gaji di bawah 3 juta dosen Indonesia. Nah, dalam tulisan tersebut disebutkan bahwa sebanyak 42,9% dosen itu berpenghasilan di bawah 3 juta per bulan. Yang kemudian kalau tidak salah pernah dibantah ya kalau oleh Kemendikbudristek bahwa gaji dosen itu bisa mencapai sampai 9 juta. Pertanyaannya adalah dosen yang mana dulu ini? Nah gitu ya. Padahal di Indonesia itu kan dari Sabang sampai Merauke banyak ratusan ribu bahkan jutaan mungkin dosen. Nah, angka ini didapat dari sampel 1196 responden ya. Di mana 51
diantaranya itu berstatus sebagai ASN, 26% berstatus sebagai swasta. Kemudian 16,1% itu berstatus sebagai dosen tetap non-ASN dan 6,9% itu berstatus sebagai honorer. Nah, partisipan dalam studi ini sebagian besar merupakan dosen muda berusia 26 sampai 35 tahun, yaitu 63,5% bergelar S2 dan 82,72% 2% itu bekerja kurang dari 3 tahun. Ya, oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman dosen. Ya, kita tetap memantau terus Permendikbudristek nomor 44 tahun 2024 ini. Mudah-mudahan dengan adanya Permendikbudristek ini bisa membuat harapan kita ya, terutama untuk mendapatkan gaji di atas UMR itu dapat terpenuhi. Terima kasih, sampai ketemu pada video-video berikutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.